Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Ibu ucapkan selamat atas berhasilnya kalian naik kelas di kelas 9. Nah, tentunya pelajaran semakin semakin naik kelas, semakin naik tingkatan, semakin berat tantangan yang kalian hadapi. Terutama keadaan sekarang ini, keadaan kita belajar dalam kondisi daring dan luring. Nah, untuk pelajaran IPA seperti biasanya Ibu menggunakan buku ilmu pengetahuan alam yang bisa kalian ambil di perpustakaan. Ya, jadi ini bisa kalian ambil di perpustakaan. Ini kalian bisa pelajari satu semester. Ya, satu semester. Nah, untuk semester ganjil ini kita akan pelajari ada 5 bab. Ada 5 bab yang harus kita pelajari. 3 bab biologi, 2 bab fisika. Tapi fisikanya ini yang terakhir ini fisikanya yang berat-berat karena mengenai rangkaian listrik. Jadi nanti pada bab-bab terakhir itu kita akan praktikum mengenai rangkaian listrik. Semoga kita bisa kembali hadir di sekolah, terutama masuk di laboratorium untuk melakukan praktikum rangkaian listrik. Nah, Ibu tidak membuang-buang waktu, kita memulai untuk bab pertama dulu, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Ya. Tentu kalian pernah melihat ada satu keluarga, ya, yang satu keluarga ada bapak, ada ibu, ada anak, ada yang satu anaknya, ada yang 2, ada yang 3 dan seterusnya. Nah, mungkin kamu berpikir bagaimana kamu ada di dunia ini, kemudian bagaimana kamu ada di dalam kandungan ibumu, kemudian dari mana makanan yang kamu makan di dalam kandungan ibumu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai reproduksi pada manusia. Reproduksi sendiri berasal dari kata re dan produksi. Re artinya kembali dan produksi artinya menghasilkan. Jadi kalau kita gabung, reproduksi artinya menghasilkan kembali. Jadi kalau itu pada manusia atau pada hewan, reproduksi itu diartikan artinya menghasilkan keturunan, menghasilkan kembali keturunan. Oke, kita mulai pada halaman pertama, ya, reproduksi. Nah, manusia itu awalnya itu terdiri dari satu sel. Jadi satu sel, kemudian sel itu membelah dan membelah sampai akhirnya kita sampai pada tahap dewasa, di mana pada tahap dewasa itu jumlah sel di dalam tubuh kita sekitar 200 triliun. Wow, banyak. Jadi kalian bisa ingat bahwa jumlah sel di dalam tubuh orang dewasa itu sekitar 200 triliun. Nah, sel di dalam tubuh kita itu ada 2 macam. Ada namanya sel tubuh, ada namanya sel kelamin. Jadi beda sel tubuh, beda sel kelamin. Kalau sel tubuh itu gunanya untuk pertumbuhan. Jadi sel-sel tubuh itu membelah dan membelah agar supaya kita bisa tumbuh dari kecil menjadi besar, ya. Sedangkan sel kelamin itu gunanya membelah dan membelah, gunanya adalah untuk reproduksi. Jadi untuk reproduksi. Jadi kalau itu sel kelamin gunanya untuk reproduksi. Nah, di dalam pembelahan sel itu ada 2 istilah yang kita kenal, yaitu pertama ada pembelahan sel secara mitosis, ada pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh kita. Ya, jadi sel tubuh kita. Gunanya sel-sel dalam tubuh itu membelah, ya, banyak. Pertama untuk pertumbuhan, kemudian yang kedua
mungkin untuk mengganti sel-sel tubuh kita yang rusak, ya, sel-sel tubuh yang rusak. Jadi sel itu membelah dan membelah terus. Contohnya saja sel darah merah. Sel darah merah itu usianya hanya 120 hari. Setelah itu sel darah merah itu menjadi tua, kemudian dirombak masuk di dalam di dalam hati kita. Di dalam hati diubahlah sel-sel darah merah yang sudah tua itu menjadi zat empedu atau bilirubin. Jadi sel di dalam tubuh itu selalu membelah dan sel itu gampang rusak. Sel di dalam tubuh kita gampang rusak. Apa yang menyebabkan sel-sel di dalam tubuh kita itu rusak? Banyak faktor yang bisa menyebabkan sel di dalam tubuh kita itu bisa rusak. Bisa terjadi karena faktor misalnya kecelakaan, bisa karena faktor usia, bisa karena faktor polusi, ya, bisa menyebabkan sel-sel di dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan. Sekarang kita lihat pembelahan sel secara mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, kita lihat pembelahan mitosis itu ada berapa fase. Mungkin bisa dilihat di sini, kelihatan atau tidak ya? Pembelahan mitosis ada fase-fasenya, ada 4 fase, yaitu fase pertama, fase profase, kemudian fase metafase, dan yang ketiga fase anafase, dan terakhir adalah fase telofase. Nah, mitosis ini akan menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan sel induknya. Jadi hasil dari mitosis itu adalah 2 sel anakan yang diploid, ya, yang persis sama dengan sel induknya. Sedangkan meiosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada organ kelamin kita, ya, karena memang tujuannya untuk reproduksi. Nah, kalau meiosis dan mitosis itu ada perbedaan fasenya, ya. Kalau meiosis itu, ya, ada profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama, kemudian ada fase istirahat yang disebut dengan interfase. Nah, kemudian baru masuk lagi fase berikutnya. Profase kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Dan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan yang haploid, artinya setengah dari sifat sel induknya. Dia hanya haploid, ya. Jadi kalau tulisannya di buku itu, kalau diploid itu dia 2N, kodenya 2N, sedangkan kalau haploid itu hanya N saja. Itu ciri-ciri dari pembelahan meiosis dan mitosis. Jadi perbedaan antara pembelahan sel secara meiosis dan mitosis itu, pertama, kalau mitosis itu adalah pembelahan sel yang terjadi pada sel tubuh, sedangkan kalau pada meiosis itu pembelahan sel yang terjadi pada sel kelamin. Kemudian perbedaan yang kedua, mitosis hanya mengalami fase 1 tingkat saja, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis dia mengalami 2 tingkatan fase. Jadi profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian interfase, fase istirahat, baru masuk lagi ke fase berikutnya, tingkatan kedua, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi saya kira sudah jelas tadi perbedaan antara meiosis dan mitosis. Nah, sekarang kita masuk pada struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Silakan buka halaman 8, ya. Di situ ada organ-organ reproduksi pada laki-laki. Jadi gambar organ reproduksi pada laki-laki. Lihat. Tuh. Nah, di situ ada kotak-kotak, ya. Ada kotak-kotak yang harus kita isi. Di mana kotak-kotak itu menunjukkan benda apa yang dimaksud, yang ditunjuk oleh kotak tersebut, ya. Jadi kita
akan melakukan pengisian kotak dari organ reproduksi pada laki-laki. Kita lihat yang bagian A. Kalian lihat yang bagian A, ya. Apa yang ditunjuk pada bagian A? Nah, bagian A itu adalah vas deferens, ya, vas deferens. Jadi bagian ini disebut vas deferens. Nah, kemudian apa itu vas deferens? Kalian bisa lihat di halaman 9. Keterangannya ada di halaman 9. Ini ada keterangannya di halaman 9. Jadi yang ditunjuk bagian A ini karena ini masih kosong. Jadi bagian A ini namanya vas deferens. Nah, cari apa itu? Oh, ada di nomor 5. Jadi vas deferens ada di nomor 5. Nah, vas deferens sendiri saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis, berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Apa itu uretra? Uretra itu adalah kantung kemih. Ya, kantung kemih. Nah, kemudian kita lanjut ke yang bagian B. Apa yang ditunjuk bagian B? Nah, bagian B ini adalah uretra, kantung kemih, ya. Kantung kemih, bagian B. Sebenarnya ini masih sambungan dari ureter sebenarnya, ya. Ureter, ya. Sambungan dari ureter. Jadi bagian B ini adalah kantung kemih. Ini kantung kemih bagian B, ya. Apa yang dimaksud dengan uretra itu kalian bisa lihat di halaman 9 bagian nomor 6. Lihat yang nomor 6, ya. Uretra itu adalah saluran yang terdapat dalam penis, merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut di bagian C. Nah, bagian C ini kita lihat di bagian C. Apa yang dimaksud? Apa yang ditunjuk di bagian C itu? Yang di bagian C itu ditunjuk adalah penis. Nah, apa itu penis? Penjelasannya ada di nomor 1 halaman 9, yaitu bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kemudian apalagi? Kita lanjut di bagian D. Nah, lihat di bagian D, apa yang ditunjuk oleh bagian D? Nah, yang ditunjuk oleh bagian D adalah skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum ada, mana dia, skrotum di nomor 2, ya. Penjelasannya ada di nomor 2, yaitu bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, atau boleh dibilang skrotum itu adalah pembungkus dari testis, ya, yang menjaga suhu sperma agar suhu testis dan suhu sperma yang ada di dalam itu agar supaya dia tetap dalam suhu yang optimal. Karena pada dasarnya testis itu adalah pabrik daripada sperma. Jadi kalau bagian testis yang rusak itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan laki-laki itu tidak bisa menghasilkan sperma. Kemudian bagian E. Nah, bagian E sendiri, itu bagian E. Nah, lihat bagian E adalah yang di ini. Bagian E itu adalah testis sendiri. Tadi Ibu sudah sampaikan apa fungsi dari testis. Itu merupakan pabrik daripada sperma. Kemudian lanjut di bagian F. Bagian F ada epididymis. Apa itu epididymis? Ya, bagian F epididymis. Saluran yang keluar dari testis yang terbentuk seperti tanda koma dengan ukuran, ya, kurang lebih 4 cm, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma, ya.
Nah, kemudian bagian apa lagi? F tadi sudah. Kemudian G. Bagian G. Apa yang dimaksud dengan benda tersebut? Ya. Benda apa itu yang ditunjuk bagian G? Nah, bagian G itu adalah kelenjar koper atau bulburetra. Kelenjar koper atau bulburetra. Ya. Apa fungsinya? Dia menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah agar supaya sperma tetap bisa hidup. Karena sperma itu dia mampu hidup di cairan yang bersifat basah, tapi apabila dia ketemu dengan cairan yang bersifat asam maka dia akan mati. Ya. Jadi bulburetra itu cairan yang menghasilkan lendir yang pH-nya masuk di dalam pH basah. Bukan basah pakai H, B-A-S-A, basah. Nah, kemudian mana lagi yang belum? Bagian H. Bagian H itu apa? Itu kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat, apa itu? Bagian yang berbentuk seperti apa itu? Kayak kue donat. Terletak di bawah kantung kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Jadi prostat itu menghasilkan cairan yang bersifat asam. Ini jelas kelihatannya gambarnya bersifat asam prostat. Nah, kemudian yang terakhir bagian I, vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Ya, fungsinya apa? Menghasilkan zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ya. Jadi kita sudah menjawab, ya, kita sudah jawab organ-organ yang ada pada alat reproduksi atau sistem reproduksi pada pria. Saya ulangi lagi. Pertama, organ reproduksi pada pria itu ada namanya testis, ya, ada penis, ada skrotum, epididymis, vas deferens, uretra, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar chopper. Dan tempat pembentukan sperma sendiri itu berada di bagian testis. Bagaimanakah pembentukan sperma yang sebenarnya? Nah, kita buka halaman 14. Pembentukan sperma itu biasa disebut dengan istilah spermatogenesis. Ya, spermatogenesis. Nah, spermatogenesis itu awal pembentukannya itu melalui proses pembelahan sel secara mitosis. Ya, melalui pembelahan sel secara mitosis awalnya. Nah, kemudian setelah terbentuk spermatosit primer, maka dia mengalami pembelahan sel secara meiosis 1. Nah, kemudian lanjut ke meiosis kedua, terbentuk spermatid. Nah, spermatid ini jadi satu spermatosit sekunder menghasilkan satu spermatosit primer menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Sedangkan spermatosit sekunder itu menghasilkan 4 spermatid. Nah, 4 spermatid ini masing-masing menghasilkan 1 spermatozoa. Jadi spermatid itu berdiferensiasi, berubah bentuk menjadi spermatozoa. Jadi intinya satu sperma itu jika dia membelah akan menghasilkan 4 sel anakan. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa meiosis itu adalah proses pembentukan sel kelamin di mana menghasilkan 4 sel anakan yang sifatnya haploid, setengah dari sifat induknya, ya, haploid. Nah, kenapa haploid pada sel
kelamin pada meiosis, karena setengah dari sel dari bapak akan ketemu setengah sel dari ibu, kemudian menyatu membentuk satu sel kelamin. Karena biasanya kalau di di reproduksi itu kodenya, kalau dia sperma itu dia kodenya Y, kalau dia ovum atau sel telur itu kodenya X, ya, X. Jadi intinya satu spermatogonium. Jadi apa yang dimaksud dengan spermatogonium? Induk dari sperma, ya. Itu satu spermatogonium bisa menghasilkan 4 spermatozoa. 4 spermatozoa, ya. Dan pembelahan selnya diawali dengan mitosis, kemudian dilanjutkan dengan meiosis. Nah, pada saat dia masih dalam tahap mitosis, dia masih disebut dengan spermatosit, ya, spermatosit primer. Nanti setelah mengalami meiosis pertama, barulah berubah menjadi spermatosit sekunder, dan seterusnya. Jadi sudah hafal tadi organ-organ reproduksi pada pria. Untuk melihat apa fungsi dari organ-organ tersebut, kalian bisa baca sendiri di halaman 10 sampai di halaman 13, ya. Halaman 10 sampai halaman 13. Di situ ada fungsi-fungsi atau keterangan dari organ-organ reproduksi pada pria. Nah, sekarang kita masuk di organ reproduksi pada wanita. Nah, sama tadi dengan organ reproduksi pada pria. Ini ada gambar di bukumu, ini harus dilengkapi, ya. Ada gambar yang harus dilengkapi. Ini. Nah, kita lihat sendiri. Bagian A itu disebut apa? Bagian A itu adalah ovarium, ya, ovarium. Tuh. Nah, bagian A itu adalah ovarium. Ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur pada wanita. Ovarium itu ada 2, ada sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Tetapi antara kiri dan kanan itu tidak bersamaan mengeluarkan ovum. Jadi masa fase di mana ovarium itu menghasilkan ovum atau sel telur itu tidak bersamaan masaknya antara kiri dengan kanan. Nah, kemudian bagian B. Bagian B, kalian lihat yang bagian B itu disebut dengan tuba fallopi. Tuba fallopi, atau biasa disebut dengan istilah oviduct. Tuba fallopi atau oviduct. Nah, tuba fallopi atau oviduct itu pada organ reproduksi wanita adalah tempat pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Tempat pertemuan antara sel sperma dengan ovum. Kemudian bagian C, infundibulum, ya, infundibulum. Nah, infundibulum itu adalah organ pada reproduksi wanita yang fungsinya untuk menangkap sel telur yang keluar dari ovarium. Nah, kemudian bagian D itu ada uterus atau rahim. Rahim itu tempat tumbuh kembangnya bayi. Nah, kemudian endometrium itu lapisan dalam dari rahim. Jadi rahim itu sebenarnya terdiri dari lapisan pertama
parametrium dengan endometrium. Nah, kemudian berikutnya F itu adalah vagina. Kemudian G adalah cervix, ya, cervix atau mulut rahim. Nah, kalian sudah jelas dilihat gambarnya. Nah, bagaimana proses pelepasan sel telur itu yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Jadi setiap 28 hari itu wanita itu menghasilkan sel telur atau biasa disebut dengan ovum. Ovum itu dihasilkan oleh organ yang disebut dengan ovarium. Jadi sel telur di sini keluar setiap 28 hari. Setelah keluar maka ditangkaplah oleh fimbria atau infundibulum. Kemudian terus ditangkap masuk sampai di bagian ini tadi, ini namanya tuba Fallopi, ya. Dari tuba Fallopi di sini apabila ada sel sperma masuk maka dia membuahi di sini. Setelah dibuahi maka sel telur itu membungkus diri kemudian turun ke rahim. Disinilah dia tumbuh dan berkembang sampai 9 bulan 10 hari sampai siap untuk dilahirkan. Tetapi apabila tidak ada sel sperma masuk ke sini tadi, ya, maka sel telur yang sudah dihasilkan tadi ini akan keluar dan turun di rahim, melekat pada dinding-dinding rahim dan nanti akan meluruh, akan hancur bersama dengan darah-darah yang ada pada dinding rahim itu dan keluar menjadi darah menstruasi, ya. Dan itu terjadi setiap 28 hari pada wanita. Itulah yang dimaksud dengan siklus haid pada wanita, ya, siklus haid pada wanita. Jadi untuk untuk organ reproduksinya silakan kalian baca sendiri di halaman 16 sampai di halaman 19. Itu ada nama-nama organ dari reproduksi wanita beserta dengan fungsinya. Ada di halaman 16 sampai halaman 19. Nah, kemudian kita masuk ke pembentukan sel telur. Kalau tadi pembentukan sel sperma disebut dengan istilah spermatogenesis, maka untuk pembentukan sel telur itu disebut dengan oogenesis, ya. Oogenesis, bukan oogenesis, ya, oogenesis. Kita bandingkan tadi antara antara pembentukan sel sperma pada pria dengan pembentukan sel telur pada wanita. Karena dia tadi ya spermatogenesis.
Kalau saya ulangi lagi, kalau pembentukan sel sperma pada pria itu disebut dengan spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel telur pada wanita disebut dengan oogenesis, ya. Kalau tadi pada spermatogenesis, satu spermatosit itu menghasilkan 4 spermatid. Kemudian spermatid itu berdiferensiasi, berubah bentuk menjadi sperma. Jadi satu spermatosit pada pria itu menghasilkan 4 spermatid yang nantinya akan menjadi sperma. Sedangkan pada wanita proses pembentukan sel telur itu satu oogonium, ya. Jadi kalau pada laki-laki disebut spermatogonium, kalau pada wanita disebut oogonium. Satu oogonium itu akan menghasilkan oosit primer, ya, oosit primer. Nah, oosit primer ini menghasilkan oosit sekunder, ya. Oosit sekunder ada 2, menghasilkan 2. Nah, yang satu disebut polosit. Satu oosit sekunder, satu polosit. Polosit ini akan nanti berdiferensiasi juga. Nah, oosit sekunder ini nanti, ya, inilah yang akan dibuahi oleh sel sperma apabila sempat dia bertemu di tuba Fallopi. Nah, sedangkan yang polosit tadi itu akan keluar bersama dengan darah menstruasi. Jadi perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis, satu spermatogonium menghasilkan 4 spermatid yang nantinya akan menjadi sperma. Sedangkan pada oogenesis, satu oosit primer itu akan menghasilkan 2 ovum, ya. Yang satunya berkembang baik dan yang satunya itu tidak berkembang baik. Nanti yang berkembang baik itulah yang nanti akan menjadi ovum, dan yang tidak berkembang baik itu nanti akan meluruh, hancur bersama dinding-dinding penebalan dinding rahim itu, hancur bersama dengan itu menjadi darah menstruasi. Jadi di situ perbedaannya. Kalau spermatogenesis